Shalom Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas Pengkhotbah 7 ayat 9-15. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat, engkau menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur, bergembiralah. Tetapi pada hari malang, ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Hikmat yang benar adalah hikmat yang dari Allah. Mengapa demikian? Pertama, kalau kita mempunyai hikmat yang dari Allah, kita akan berpikir dulu sebelum bertindak. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita mau membeli tas atau jam-jam yang keren dan lain-lain. Nah, itu biasanya ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul di hati kita atau di pikiran kita. Itu kebutuhan atau keinginan. Lebih baik kita mengutamakan kebutuhan kita daripada keinginan kita. Amsal 21 ayat 20, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang bebal memboroskannya. Yang kedua, kalau kita mempunyai hikmat dari Allah, kita tidak akan sembarangan bertindak kepada orang lain. Contoh, saya mendengar omongan dari si A kalau si B menjelek-jelekin saya kepada orang lain. Kalau kita nggak punya hikmat dari Allah, pasti kita akan langsung marah dan langsung mendamprat si B. Dan akhirnya terjadi keributan besar sampai pukul-pukulan. Tapi kalau kita memiliki hikmat dari Allah, pasti kita akan berpikir dan menyelidiki kebenarannya, tidak langsung marah-marah. Yakobus 1 ayat 19. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Amsal 29 ayat 11. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredahkannya. Saya ada sedikit kesaksian. Waktu saya mau mengantar anak saya ke sekolah, kami kan naik ojek online. Arahnya itu biasanya lewat putar balikan di Gunung Sari 4, belok situ, tapi ternyata abang gojeknya lewat lurus. Tapi saya memaksakan kehendak saya untuk belok di tikungan yang satu lagi, tapi ada motor kencang banget melaju ke arah yang berbeda. Akhirnya motor itu menabrak kami, tapi puji Tuhannya
kami nggak kenapa-napa, tapi motornya oleng dikit. Yang luka-luka parah orang yang nabrak kami, yang motornya lajunya kenceng banget. Nah, dari situ kehilangan banyak waktu, mengantar anak terlambat ke sekolah, terus kehilangan juga materi karena saya tidak memakai hikmat yang dari Allah. Harusnya kita tanya Tuhan dulu baru kita bertindak. Nah, sekian kesaksian saya, biarlah kesaksian ini menjadi berkat buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.